Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fuad Requirement dengan NIM C201241196. Di sini saya akan menjelaskan tentang brand Honda. Perspektif dari brand Honda. Brand Honda merupakan salah satu brand yang telah memimpin industri otomotif selama bertahun-tahun. Brand ini tidak hanya berhasil membuat produk mereka sebagai salah satu produk berkualitas di industri tersebut, namun juga berhasil membuat mereka menjadi brand terdepan dalam dunia otomotif. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sejarah Honda. Ciri Honda yang lahir pada 17 November 1906 memiliki kecintaan pada mesin sejak kecil. Meskipun pendidikan formal pada usia 15 tahun, Honda pindah ke Tokyo untuk mencari pekerjaan. Setelah 6 tahun bekerja sebagai mekanik pelatihan, ia kembali ke rumah dan membuka garasi sendiri. Pada tahun 1937, Shichiro Honda memulai perjalanan bisnisnya dengan mendirikan perusahaan yang memproduksi ring piston untuk Toyota. Namun, masa Perang Dunia Kedua membawa tantangan serius bagi bisnisnya, dengan salah satu pabriknya dibom dan yang lainnya hancur akibat gempa bumi pada tahun 1945. Meskipun menghadapi Honda masuk ke Indonesia melalui kombinasi lisensi joint venture dan investasi langsung ke FDI yang dikelola langsung oleh PT Honda Astrea dan merupakan joint venture antara Honda Co. Ltd dan Astrea International. Cara mereka masuk ke pasar global yang pertama yaitu melalui ekspor. Produk awal, motor kecil diekspor ke Amerika Serikat dan Asia. Terus menjadi pintu brand awareness global. Terus yang kedua yaitu lisensi dan joint venture. Kerjasama dengan perusahaan lokal seperti Astrea yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu mengurangi hambatan regulasi, mempercepat penetrasi pasar. Yang ketiga yaitu FDI, Foreign Direct Investment. Yang pertama yaitu mendirikan pabrik langsung di negara target. Contohnya itu pabrik mobil di Amerika Serikat, Thailand, dan Indonesia. Yang keempat yaitu lokasi produksi, menyesuaikan produk dengan kebutuhan lokal, menekan biaya dan meningkatkan daya saing. Yang pertama itu adaptasi produk ke budaya lokal. Itu melalui PT Astrea Honda Motor. Itu mendesain irit BBM tangguh, cocok untuk jarak jauh dan jalan beragam. Banyak model Matic seperti skuter otomatis karena mudah dipakai semua kalangan termasuk perempuan dan pemula. Terus selanjutnya itu kapasitas bagasi besar sesuai kebiasaan bawa barang. Contoh adaptasinya yaitu motor dipakai untuk ojek, usaha kecil hingga keluarga. Bukan fokus untuk gaya-gayaan saja, tetapi untuk fungsi sehari-hari. Lalu selanjutnya itu adaptasi iklan. Honda menggunakan pesan emosional lokal. Iklan Honda di Indonesia sering menonjolkan keluarga, kebersamaan, mobilitas sehari-hari. Berbeda dengan di barat, lebih fokus pada performa atau individualisme. Terus yaitu bahasa dan budaya, menggunakan bahasa Indonesia, kadang mengangkat suasana mudik, kehidupan urban Indonesia dan nilai gotong royong. Terus yang ketiga itu ada kolaborasi lokal, menggunakan brand ambasador lokal atau aktivitas komunitas. Komunitas Honda sangat besar di Indonesia. Ini penting karena masyarakat sangat komunal. Adaptasi layanan, jaringan luas didukung oleh Astrea International. Bengkel resmi tersebar sampai kota kecil. Terus ada yang ketiga itu ada dealer mudah diakses. Ya, dealer Honda sering kita dapat di mana saja.
Terus ada layanan purna jual, suku cadang yang mudah didapat, biaya servis relatif terjangkau. Honda secara aktif menjalankan program CSR atau Corporate Social Responsibility, baik di Indonesia maupun secara global, melalui berbagai inisiatif yang terstruktur. Program CSR Honda di Indonesia itu melalui PT Astra Honda Motor HAM. Program CSR di Indonesia itu terbagi menjadi 4 pilar utama yang dikenal sebagai satu hati. Yang pertama yaitu pendidikan, pemberian beasiswa pengembangan kurikulum teknik sepeda motor atau TSM di SMK serta program safety riding untuk pelajar. Yang kedua yaitu lingkungan, program konservasi keanekaragaman hayati seperti Cidadap Eco Village dan mitigasi perubahan iklim melalui penanaman pohon dan bambu. Yang ketiga yaitu kesehatan, layanan kesehatan keliling dan dukungan bagi balita dan lansia di wilayah desa binaan. Yang keempat yaitu ekonomi, pemberdayaan UMKM lokal dan pengembangan kampung mandiri. Secara global, Honda menyesuaikan program CSR ini untuk kebutuhan regional. Yang pertama Amerika Serikat melalui Honda US Foundation fokus pada pendidikan STEM, keberlanjutan lingkungan dan bantuan bencana alam. Di Jepang dan Eropa fokus besar pada Net Zero Carbon 2050 dan teknologi keamanan jalan raya untuk mewujudkan target 0 kecelakaan fatal melibatkan kendaraan Honda. Terus struktur organisasi globalnya. Honda baru saja melakukan perubahan organisasi efektif per 1 April 2026 untuk memperkuat daya saing utama, terutama sektor kendaraan listrik atau EV dan digital. Struktur utamanya meliputi ada yang pertama yaitu manajemen puncak, biaya operasional bisnis utama, reorganisasi R&D atau penelitian pengembangan. Yang keempat yaitu unit strategis baru. Struktur ini dirancang agar Honda dapat bergerak lebih fleksibel seperti perusahaan teknologi, namun tetap memiliki kekuatan manufaktur yang solid di setiap region, Jepang, Amerika, Cina, dan Asia, Oseania termasuk Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulannya. Honda berhasil menerapkan konsep globalization. Mereka memiliki standar kualitas dan filosofi global, the Honda Way. Namun eksekusinya sangat lokal. Eksekusinya itu adaptasi produk. Mereka tidak hanya menjual produk yang sama di seluruh dunia. Di Indonesia mereka hanya berfokus pada efisiensi bahan bakar dan ketahanan mesin untuk motor harian. Sementara di Amerika Serikat mereka menonjolkan kenyamanan dan ukuran melalui lini SUV dan sedan. Koneksi emisional melalui CSR. Honda memahami bahwa pemasaran bukan hanya soal iklan tapi soal reputasi. Dengan membangun SMK di desa binaan Indonesia, mereka menciptakan ketertarikan merek yang kuat dengan komunitas lokal. Refleksi pribadi yang saya pelajari, yang pertama yaitu konsistensi, brand personality. Saya belajar bahwa kekuatan sebuah brand global terikat pada kepribadian yang tidak berubah. Terus yang kedua yaitu transisi ke software atau driven marketing. Dari struktur organisasi terbarunya saya melihat pergeseran besar. Pemasaran global kini bukan lagi soal menjual besi dan mesin, tetapi menjual pengalaman digital,
pengalaman digital. Terus yang ketiga yaitu keberlanjutan sebagai inti strategis bukan aksesoris. Dulu CSR sering dianggap hanya sebagai program tambahan untuk pajak atau citra, namun refleksi dari strategi Honda menunjukkan bahwa net zero carbon adalah strategi pemasaran inti. Konsumen modern terutama Gen Z dan milenial di seluruh dunia.